channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @dukun milenial. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Darah Daging. Kisah ini diambil dari sudut pandang Kevin. Vin, ibu sebenarnya berat harus cerita ini ke kamu. Di umur kamu sekarang, mungkin kamu tidak akan paham akan keadaan keluarga akhir-akhir ini. Tapi kamu sudah dewasa. Bahkan tahun ini keinginan kamu kuliah, ibu ragu, Vin. Ucap ibu sambil mengelus kepalaku yang sedang duduk di teras rumah. Kevin juga paham, Bu. Apalagi ayah akhir-akhir ini terlihat tidak biasanya. Dan banyak sekali teman-teman ayah yang berkunjung ke rumah. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Tanyaku. Ayah bangkrut, Nak. Utang ke bank dari perusahaan ayah tidak bisa dibayar lagi. Sudah mencari investor kemana-mana, ayah tidak dapat, Vin. Jawab ibu sambil meneteskan air mata. Aku hanya bisa terdiam. Baru kali ini selama aku lahir dari rahim yang aku sebut malaikat ini, aku harus melihat air matanya perlahan turun membasahi pipinya. Tatapannya pada wajahku sangat berat, seolah kalimat yang barusan keluar adalah kalimat yang tidak mau ibu ucapkan sama sekali. Ibu sudah menghubungi sana-sini saudara dari ayah dan ibu, tapi semuanya tidak bisa bantu, Vin. Akhirnya bulan ini terpaksa. Bulan terakhir kita di sini, Vin, di rumah ini, ucap ibu kemudian. Tidak ada satu ucapan pun yang berani aku keluarkan lewat mulutku ini. Seperti tidak menyangka keadaannya jauh berbalik dan serba mendadak. Aku hanya diam ketika ibu memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Baru kali ini pundakku berguna menjadi sandaran untuk ibu. Malam ini tahun 2009 adalah malam paling terberat, bercampur aduk dengan ambisiku, cita-citaku, adikku Bayu, dan keluarga. Kalimat yang barusan ibu ucapkan tidak ada yang membantu satupun dari saudara. Hanya pikiran itu yang membuatku melamun, menatap kosong atap kamar. Perlahan air mataku juga menetes dengan sendirinya. Padahal tujuan universitasku di kota J dan di kota B sudah sangat aku persiapkan segalanya. Karena tahun ini aku baru saja lulus sekolah menengah kejuruan dengan nilai dan prestasi yang membuat ayah dan ibu bangga. Hari-hari selanjutnya di bulan 5 tahun ini sangatlah berat. Tidak ada lagi yang aku kerjakan, hanya bermain dengan Bayu yang tahun ini juga dia harus masuk sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Hanya bermain PlayStation saja, menghabiskan waktu. Kak, kenapa ayah di rumah terus ya? Biasanya kerja ketemu Bayu malam saja, tanya Bayu dengan polos. Ibu sudah cerita, ntar tanya saja sama ibu ya, jawabku dengan tenang.
padahal hati sudah tidak kuat untuk menjelaskan. Malam ini setelah ibu keluar dari kamar Bayu, terdengar suara pintu rumah terbuka. Aku lihat ayah yang berjalan lemas mendekat padaku, tapi tidak ada suara mobil yang aku dengar. "Belum tidur kamu, Vin?" tanya ayah sambil duduk dekatku. "Belum ya, main game ini," ucapku singkat. "Coba simpan dulu laptopnya, ayah mau bicara sama kamu," ucap ayah perlahan. Tidak lama ibu mengantarkan air putih untuk ayah dan ikut duduk di sebelahku. "Vin, anggap saja ayah sedang bicara secara dewasa kepadamu ya. Bicara orang dewasa itu harus tegas dan bijaksana. Walau ini berat, tapi ayah adalah pemimpin di keluarga ini. Kelak kamu juga akan menjadi pemimpin, dan kamu sekarang juga pemimpin untuk diri kamu sendiri," ucap ayah dengan sangat perlahan. Walau aku sudah tahu apa maksud ayah akan dikatakan ayah, pasti sama halnya dengan ibu. "Baik ya, Kevin paham dan akan bersikap dewasa seperti apa yang barusan ayah katakan," jawabku menguatkan hati dan pikiran sekuat mungkin untuk menerima apa yang selanjutnya akan keluar dari mulut ayah. Bulan ini tinggal 7 hari lagi habis. Ibu sudah ceritakan sama Kevin. Perusahaan ayah yang ayah bangun dengan 2 rekan bisnis ayah tahun ini harus gulung tikar, Vin. Utang yang semakin membengkak harus terpaksa rumah yang kita tempati sekarang dijual dulu, ucap ayah yang kelihatan sekali malu mengatakan hal ini. Benar sangkaanku sebelumnya, pasti ayah berkata hal ini. Aku tidak menjawab, hanya sesekali menatap wajah ibu. Dan ini kali kedua aku melihat ibu meneteskan air matanya. Kondisi pertama aku, ibu dan ayah mengobrolkan hal ini. Minggu depan ayah dan ibu juga Bayu akan pulang ke kota J, ke rumah yang di sana. Ibu dan ayah bisa memulai usaha baru seadanya, sekalian menemani eyang kamu, jawab ayah perlahan. "Lalu aku gimana ya?" tanyaku heran, karena tidak disebut dengan apa yang sudah ayah ucapkan. "Kamu tinggal dulu bersama Nek Fatima di kampung. Ayah sudah menghubungi Mang Dharma dan Bi Neneng, mamang kamu itu. Siapa tahu ayah nanti bisa kirim biaya untuk kamu masuk kuliah di kota B itu. Itu cita-cita kamu kan? Harus tetap kamu jaga. Sekalian temani nenek di sana ya," jawab ayah dengan berat hati menjelaskan pelan. Aku tidak kaget dan menerima saja ucapan ayah itu, tapi aku merasa ingin menangis di saat kondisi seperti ini. Ayah masih saja membuat aku kuat dengan harus tetap menjaga cita-citaku, walau memang sangat berat menerima keadaan ini. "Yah, padahal kan bisnis ayah itu sudah lama. Kenapa bisa seperti ini ya?" tanyaku pelan, tidak bermaksud kurang sopan. "Sudahlah Vin, kamu nanti juga paham ya. Ibu tahu kamu anak yang pintar, tapi ini bukan masalah untuk seusia kamu, nak," jawab ibu sambil mengusap kepalaku dengan pelan. Melihat raut wajah ibu dengan segala kesedihan yang tergambar jelas di antara 2 kelopak matanya, membuat aku tidak enak hati dan membenarkan apa yang ibu katakan. "Sudah Bu, tidak apa-apa. Kevin sudah aku anggap dewasa dan wajar kalau dia tahu kenapa-kenapanya, biar dia juga bisa menerima keadaan ini," jawab ayah menjelaskan.
Aku tidak mengerti dengan kondisi seperti ini. Benar kata ibu, dan aku tidak menyalahkan apa yang dikatakan ayah. Memang untuk sebuah keharmonisan keluarga yang sesungguhnya, masalah memang benar-benar dibutuhkan. Keadaannya sangat cepat dan aneh, Vin. Bahkan ini di luar pemikiran ayah. Bahkan rekan bisnis ayah, Pak Denny dan Pak Santoso juga jadi berbeda kepada ayah. Dengan kondisi yang seperti ini sangat tidak masuk akal. Bisnis ayah sudah seusia 2 kali lipat usia kamu sekarang. Ucap ayah penuh heran. Tidak masuk di akal seperti apa ya? Tanyaku yang merasa heran dengan apa yang dikatakan ayah. Karena yang aku tahu ayah seorang yang sangat logis berpikir, segala diperhitungkan, dan tidak pernah asal-asalan untuk apapun. Itu didikan yang aku rasakan. Semuanya aneh, Vin. Seperti ada hal lain, karena analisis ayah sudah benar-benar. Tapi kenyataannya seperti ini. Ini sudah hampir 1 tahun. Kondisinya seperti ini. Jawab ayah menjelaskan pelan. Akhirnya obrolan itu aku bisa menerimanya. Menerima sekali karena penjelasan dari ayah. Walau ada kalimat aneh dan tidak masuk di akal, yang membuat pertanyaan ayah menjadi pertanyaanku juga, masuk dalam sistem otak dan perasaanku. Bukan soal menerima kondisi seperti ini, tapi ayah bahkan tidak bisa menjelaskan secara logis untuk anak seusiaku. 3 hari tersisa untuk meninggalkan kota di mana industri berkembang pesat di kota ini. Harus aku relakan dengan lapang dada karena keadaan bangkrutnya usaha ayah. Awalnya tidak ada pertanyaan. Sekarang pertanyaan kenapa tentang ini terjadi ada dalam pikiranku. Setelah aku merapikan berkas-berkas untuk kuliah, segala alat-alatku dari mulai laptop, HP, dan lainnya untuk kepindahanku ke rumah nenek di kampung, aku sudah siap. Dalam hatiku biarkan saja mengalir hidup ini, walau harus mengorbankan ego dan segala yang aku inginkan. Kak, kata ibu kakak nggak ikut ke rumah Eyang ya? Dan aku akan sekolah di sana, ucap Bayu sangat sedih. Tidak apa-apa, Bayu harus kuat ya. Bayu mau janji nggak sama kakak? Jawabku pelan. Apa itu kak? Tanya Bayu. Janji ya, Bayu harus jagain ibu. Bayu harus kuat. Bayu laki-laki. Kalau ada yang berani jahatin ibu, Bayu harus berani. Jangan takut, jangan menyerah, ucapku sambil meneteskan air mata. Hari semakin berganti. Ini seperti sebuah perpisahan yang berat dengan Bayu dan keluarga. Tapi aku percaya perpisahan terbaik untuk sebuah pertemuan terbaik juga nantinya. Mang Darma datang lebih cepat 1 hari sebelum ayah. Ibu dan Bayu pergi menuju kota J, ke rumah Eyang. Dan aku sudah siap menuju perjalanan baru, kehidupan baru bersama nenek. Walau masih dengan pertanyaan keanehan yang pernah ayah ucapkan. Kedatangan Mang Darma, adik kedua ayah, ke rumah merupakan hari di mana aku harus benar-benar berpisah dengan ayah, ibu, dan juga Bayu. Juga segala kenangan dengan rumah ini yang sudah hampir lebih 15 tahun aku sudah tinggal di sini.
Sambil menyiapkan semuanya yang akan aku bawa ke rumah nenek di kampung, aku melihat percakapan ayah dan Mang Darma sangat tegang. Dari raut muka mereka terlihat membahas sesuatu yang mungkin aku juga tidak akan paham. Tapi Dharma, semua ini di luar nalar saya. Ucap ayah sangat keras yang membuat aku pun mendengar jelas apa yang dikatakan ayah. Tidak lama obrolan mereka berdua, ayah dan Mang Darma, tiba-tiba ibu masuk ke kamarku. Vin, ingat ya, hati-hati nanti di sana. Kondisinya lagi seperti ini. Jagain nenek. Mau bagaimanapun kamu adalah darah daging ayahmu. Ibu tidak mau kamu kenapa-kenapa ketika jauh dengan ibu dan ayah. Ucap ibu dengan serius menatap mataku. Kevin sebenarnya belum paham sekali apa yang terjadi, Bu. Tapi kalau ibu pesan seperti itu pada aku akan lakukan. Ibu juga harus janji akan baik-baik saja di sana ya, di rumah Eyang. Ucapku tegas. Tiba-tiba jendela kamarku tertutup dengan keras. Brak! Otomatis aku dan ibu sangat kaget. Padahal tidak ada angin sekencang itu. Aku hanya melihat raut wajah ibu yang sama dengan heran. Ibu hanya menggelengkan kepalanya. Bu, Kevin, ayo. Mang Darma menunggu tidak bisa lama. Katanya masih ada urusan dia, teriak ayah. Ibu mengecup keningku sambil meneteskan air mata. Kevin janji akan baik-baik saja, Bu. Ucapku sambil memeluk ibu. Hari ini adalah hari perpisahan yang tidak pernah terbesit di pikiranku sebelumnya. Hari di mana aku menerima hanya dengan tuntutan keadaan, tidak bisa berbuat apapun. Ayo Kevin, perjalanannya lumayan ke rumah nenek. Sekitar 4 jam kalau lancar, ucap Mang Darma. Baik Mang, ayo, aku masukkan bawaanku dulu ya Mang. Jawabku kemudian memasukkan semua bawaanku ke dalam mobil. Aku tidak tega melihat Bayu, hanya melihatku saja. Mungkin di usia dia belum mengerti sebenarnya yang terjadi apa. Untuk aku pun sama, belum benar-benar mengerti. Apalagi ibu bilang darah daging dan segala kehati-hatian soal pesan dari ibu. Setelah salah mencium tangan ibu dan berpelukan dengan Bayu, kemudian mendekat pada ayah. Ayah hanya menepuk-nepuk pundakku berkali-kali tanpa ucapan apapun. Aku bisa mengerti ayah juga pasti berusaha kuat. Untuk terakhir kalinya aku melihat rumah. Mobil perlahan mundur keluar dari gerbang. Aku melihat sosok nenek tua di samping ayah dengan jelas, sangat jelas. Nenek-nenek tua bungku menggunakan kebaya hijau dengan rambut hampir menutup mukanya. Aku melihatnya di spion mobil. Karena kaget, aku buang tatapan langsung ke depan. Setelah mobil berbelok keluar gerbang, otomatis aku melihatnya dari samping dan itu sudah tidak ada. Tarikan nafasku yang tidak percaya dengan apa yang sudah aku lihat. Kenapa, Vin? Tanya Mang Darma. Tidak apa-apa, Mang. Ya, Mang. Lisa sama Dewi sudah pada besar dong, Mang, sekarang. Tanyaku untuk menenangkan suasana agar Mang Darma tidak curiga. Lisa kelas 3 SMP sekarang, Vin. Dewi baru masuk SD tahun ini. Vin, kalau mau tidur, tidur saja.
Perjalanannya lumayan lama ke rumah nenek, ucap Mang Darma. Seingat aku, rumah Mang Darma tidak jauh dari rumah nenek, sekitar 1,5 jam dari rumah nenek. Rumah Mang Darma tepat di kabupaten, sementara nenek di ujung kabupaten atau di kampung, di kabupaten yang sama dengan Mang Darma. Sedang mengingat soal Lisa, Dewi dan juga rumah Mang Darma, sosok nenek yang aku lihat barusan itu di rumah kembali lagi teringat dalam pikiranku. Pertanyaan siapa nenek tua itu semakin ada, karena aku ingat betul tidak pernah ada tetangga nenek-nenek, dan tidak mungkin juga tiba-tiba ada di sebelah ayah. Entah dari mana datangnya pikiranku menyangkutkan dengan apa yang dikatakan ayah soal kebangkrutannya dan omongan ibu soal darah daging. Semakin aku pikirkan, semakin mata ini sangat berat. Berat sekali. Perlahan aku paksakan buka mata. Semakin tertutup kedua mata ini. Mang, awas, di depan belokan tajam. Jangan terlalu ngebut, Mang, ucapku membentak Mang Darma. Ya, Amang melihat kok, Vin. Tenang saja, tidak usah teriak, sahut Mang Darma membentak balik. Benar saja, dari arah berlawanan ada mobil yang sama melaju kencang, bahkan sangat kencang sekali. Akhirnya tabrakan tidak bisa dihindarkan karena mobil tersebut keluar dari jalur dan tepat menabrak bagian depan mobil yang sedang aku tumpangi. Aku melihat di samping kepala Mang Darma tepat berada di setir kemudi mobil. Sudah penuh darah, bahkan darahnya sudah menutupi hampir semua bagian mukanya. Vin, ucap Mang Darma, menatapku sambil tersenyum menakutkan dengan mata melotot. Hampir matanya seperti akan keluar. Aku tidak bisa menjawab, hanya ketakutan melihat muka Mang Darma. Dan tatapan seperti itu padaku. Tiba-tiba Mang Darma memejamkan kembali matanya dengan perlahan. Karena masih dalam keadaan kalap dan masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi, aku segera keluar mobil dengan keadaan mobil yang sudah sangat hancur bagian depannya. Dari jarak yang tidak terlalu jauh terlihat nenek bongkok berjalan mendekat padaku. Bahkan aku hanya terpaku mematung. Semakin dekat aku melihat di belakang nenek yang berjalan bongkok itu ada seorang anak kecil. "Kamu kenapa, Nak?" ucap nenek tua terbata-bata dengan suara yang sangat serak sekali, dan hampir bagian mukanya tertutup rambut yang putih. "Aku kecelakaan, Nek. Di dalam mobil ada paman aku. Tolong, Nek," ucapku menjelaskan dengan sangat ketakutan. "Kamu anaknya Asep Darmawan, kan?" tanya nenek tua itu sambil tertawa dan tetap dengan suara yang terbata-bata yang membuat aku semakin ketakutan. "Ini adikmu, sama dengan kamu," ucap nenek tua itu sambil menarik anak kecil di belakang badannya itu. Yang membuat aku kaget dan sangat tidak percaya, anak kecil itu adalah adikku Bayu. Mukanya sama penuh darah. Bahkan aku melihat jelas kaki dan tangannya sudah tidak ada.
Aku tidak bisa berkata apapun, hanya dia melihat sesuatu yang tidak percaya dengan apa yang sudah aku lihat. Darah daging, ucap nenek tua itu dengan perlahan menatapku tanpa bola mata di sebelahnya. Ah, Bayu, teriakku sangat kencang sekali. Vin, Vin, bangun, ucap Mang Darma menepuk bahuku. Hah? Iya, Mang, jawabku terengos-engos. Kenapa kamu? Mimpi apa? Teriak Bayu segala. Ini minum dulu. Sebentar lagi kita sampai, Vin, ucap Mang Darma sambil menyodorkan air minum. Aku tidak menjawab, masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami barusan. Aku melihat jam yang aku pakai. Gila, aku sudah tidur sangat lama sekali, ucapku dalam hati. Sudah, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Mamang tahu kondisi seperti ini tidak akan bisa membuat kamu cepat menerima dengan apa yang terjadi. Bayu adikmu akan baik-baik saja, apalagi dia dengan ibu dan ayahmu, Vin, ucap Mang Darma. Aku masih tidak bisa menjawab, melamun melihat pemandangan yang memang rasanya hampir semakin dekat menuju rumah nenek. Hutan dan sawah juga perbukitan adalah salah satu yang aku ingat. Ketika 3 tahun yang lalu aku terakhir ke sini ketika kakek meninggal. Sisanya ayah dan ibu yang sering berkunjung menjenguk nenek di kampung. Semakin aku ingat dengan perkataan Mang Darma bahwa ayah, ibu dan Bayu akan baik-baik saja, aku mencoba mengingat kembali mimpi itu. Tabrakan, Mang Darma berdarah, nenek bongkok, ucapku dalam hati, dan langsung teringat sosok nenek itu yang sebelumnya aku melihat ketika berangkat meninggalkan rumah beberapa jam ke belakang. Ya, warna baju dan sosoknya sama persis, ucapku lagi dalam hati. Tapi kenapa dia mengucapkan, aku masih mengingat perlahan. Darah daging dan nama ayah. Dan kenapa sosoknya begitu menyeramkan sekali? Lalu kenapa aku tidak biasanya tidur siang dan mimpi dengan sosok nenek tua bongkok itu? Pertanyaan akan keanehan yang aku alami barusan menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Kebetulan yang tidak aku aminkan. Andai itu yang terjadi dengan darah yang berceceran yang aku ingat, itu sangat di luar keinginanku. Akhirnya, Vin, kita sampai juga. Kamu turunkan semua barang kamu ya. Amang tidak akan turun dulu, soalnya buru-buru, Vin. Palingan nenek di dalam. Ketuk saja pintunya, ucap Mang Darma tergesa-gesa. Baik, Mang, kalau begitu, jawabku. Segera aku turunkan semua di depan rumah nenek ini. Rumah ini berada di ujung kampung, paling ujung sekali. Nenek terbilang orang yang paling terpandang di sini, karena dulunya juga kakek adalah tokoh di kampung ini yang terbilang sukses karena anak-anaknya terbilang sukses juga. Ayah, Mang Darma, dan Mang Yudi, adik ketiga ayah, semuanya bisa dikatakan sangat berada. Dan tidak heran di tahun ini dan sudah lamanya juga nenek termasuk juragan kebun yang mempunyai banyak kebun sayur-sayuran dan pisang. Makanya tidak heran rumah sebesar ini hanya berisi nenek dan Mang Denny, orang kepercayaan kakek dan nenek,
dan Bi Iso istri Mang Deni. Segera Mang Darma pamit, bahkan terbilang terburu-buru dengan cara dia memarkirkan mobilnya. Kok bisa? Padahal ke rumah ibunya sendiri, Mang Darma tidak pamit dulu. Heran, ucapku dalam hati sambil berjalan membawa semua barang bawaanku menuju depan. Assalamualaikum, ucapku pelan sambil mengetuk pintu. Menunggu sambil duduk di teras depan, aku hanya melamunkan tentang mimpi yang sudah aku alami barusan. Semakin aku mengikuti arah dan mencoba mengartikan mimpi itu, semakin membuat pusing di kepalaku. Terjadi lagi seperti kejadian di dalam mobil. Tidak lama dari kejauhan, nenek sedang berjalan pelan. Usia yang sudah sangat tua tidak membuat nenek bisa diam di rumah. Begitu yang pernah aku dengar tentang nenek dari ayah. Cucu nenek, sudah nunggu lama nak, ucap nenek. Oh, barusan nek, tapi Mang Darma langsung pulang begitu saja, ucapku sambil cium tangan nenek. Ya sudah, tidak apa-apa nak, ayo masuk. Padahal masuk saja tidak dikunci. Nenek baru pulang dari kebun sana. Biarin bawaan kamu, nanti suruh si Deni yang bawa ya, sahut nenek sambil menggelengkan kepala. Aku juga heran kenapa Mang Darma seburu-buru itu, tapi tidak aku hiraukan. Segera aku masuk ke dalam rumah dan langsung mengobrol panjang dengan nenek tentang kebun ayah dan juga tentang usia nenek. Sangat hangat, aku merasa setiap wanita memiliki kehangatan berbeda dari kasih dan ketulusan yang aku rasakan. Nenek dan ibu dalam hal ini sama saja. Rumah nenek terbilang sangat terawat karena ada Mang Deni dan Bi Iso yang memang sudah lama semenjak kakek meninggal tinggal di rumah nenek. Apalagi Mang Deni orang kepercayaan kakek dan nenek sudah lama sekali. Seperti anak kecil yang baru bertemu dengan ibunya, aku diperlakukan begitu manja oleh nenek. Karena wajar juga aku cucu lelaki paling besar setelah Lisa dan Dewi. Karena Mang Yudi sampai saat ini belum memiliki keturunan. Sore berganti menuju malam tanpa kompromi. Memberi kabar kepada ibu hanya lewat pesan, dan itu juga sangat susah terkirim karena sinyal sangat susah sekali di kampung ini. Kehangatan dengan nenek berganti oleh dinginnya malam di kampung ini. Setelah menunggu Mang Deni yang tidak kunjung datang, akhirnya aku sendiri yang membawa semua barang bawaan ke dalam kamar yang sudah nenek sediakan untukku sebelumnya. Kamarku di rumah ini bagian paling belakang yang menghadap ke teras belakang, tempat di mana untuk berkumpul keluarga. Dan di belakang teras itu ada kebun pisang yang terbilang sangat luas dan rapi. Nah, nenek itu sehabis isya biasanya suka langsung tidur. Tidak apa-apa ya, nenek tinggal dulu. Pintu di sini jarang dikunci. Nanti juga Iso sama Deni pasti kesini, ucap nenek perlahan di depan pintu kamar. Baik nek, tidak apa-apa. Aku sepanjang jalan menuju ke sini sudah tidur lama kok. Sepertinya aku susah tidur. Palingan aku main game dulu di laptop, jawabku. Jam berganti dengan cepat.
Pandangan mata pada laptop tidak membuat aku mengantuk. Tidak terasa malam pertama kepindahan aku ke rumah nenek terbilang cepat. Dengan semua keadaan yang terjadi, yang masih bisa aku pahami seutuhnya. Aku ingat tidur di mobil sudah sangat lama, tapi kenapa tentang mimpi itu terbayang kembali. Aku buang jauh-jauh hal itu, memaksa fokus pada game. Kenyataannya tidak bisa sama sekali. Aku mendengar di dapur seperti ada orang yang berjalan. Aku pikir pasti itu Mang Denny. Ada niatan untuk bangun dan menyapa Mang Denny. Tapi posisi yang sudah nyaman akhirnya hanya membuat aku melamun, menatap ke arah jendela. Aku lihat jam sudah jam 11 malam. Tidak terasa sekali. Aku tutupkan laptop yang ada di pangkuanku karena posisiku menyandar pada dinding tembok. Aku melihat di depan teras belakang itu ada orang yang sedang menyapu. Pikirku itu adalah Bu Isoh, istri dari Mang Denny. Aku hiraukan lagi dengan rebahan di kasur sambil memperhatikan yang aku pikir Bu Isoh tersebut. Tapi ada hal yang membuat aneh. Masa menyapu tidak pindah tempat di situ-situ saja? Ucapku pelan dan heran. Segera aku bangkit mendekat pada jendela untuk sekedar memastikan. Sayangnya posisinya membelakangi aku. Hanya rambut yang terurai hampir sampai paha. Aku sedikit melamun. Apa benar itu Ibu Isoh? Tanyaku. Aku hiraukan dan segera aku menutup gorden jendela. Kembali tiduran dan berpikir masa iya Bu Isoh jam segini masih menyapu. Tidak lama mata mengantuk. Sangat ngantuk sekali. Semoga tidak ada mimpi aneh lagi, ucapku dalam hati. Tiba-tiba aku mendengar suara sapu yang mengenai tanah. Srek, srek, srek. Begitu berulang-ulang, membuat aku bangun langsung dan mata terbuka. Aku melihat jam, ternyata baru 15 menit saja aku tertidur. Niat hati ingin membuka gorden jendela. Pasti aku bisa memastikan siapa yang menyapu itu. Tapi sangat dan benar-benar mengantuk sekali. Gila Yudi itu. Aku saja masih hidup. Masa sudah mau bagian-bagian tanah? Lagian itu sudah milik Asep. Lagian semua sudah dibagi. Masih saja mau hak kakaknya sendiri. Ucap nenek sangat keras, membuat aku membuka kedua mata. Ternyata hari sudah sangat pagi. Segera aku bangun dan menuju ruang dapur, di mana nenek dan Mang Denny sedang mengobrol. Mang, ucapku sambil bersalaman. Aduh, Kevin, udah makin gede aja kamu. Udah dewasa kelihatannya ini anak Asep, Nek. Haha, jawab Mang Denny sambil tertawa. Nak, kamu pasti terbangun karena suara nenek ya? Tidak apa ya, kamu juga harus tahu, biar jadi belajar. Jangan seperti paman kamu itu, si Yudi, ucap nenek yang masih emosi. Setelah itu nenek cerita, barusan Mang Denny mengasih kabar titipan pesan dari Yudi via telepon, menyuruh menyerahkan surat tanah bagian ayahku kepada nenek.
Katanya mau dipinjam dulu buat jaminan pinjam uang ke bank untuk penambahan modal usahanya. Otomatis membuat nenek marah karena itu bagian ayahku. Untung semalam ada Kevin. Bapaknya Iso semalam sakit. Jadinya Amang tidak kesini, Vin. Pikir Amang nenek tidak akan sendirian ada Kevin ini. Karena Amang sudah tahu kemarin Kevin sudah datang. Amang lihat mobil Mang Darma di jalan. Ucap Mang Denny. Ucapan Mang Denny sangatlah tenang, tapi ucapannya itu yang membuat aku kaget di pagi ini. Lalu aku pikir yang semalam berjalan ke dapur Mang Denny dan perempuan yang semalam menyapu itu Bi Iso. Berarti aku salah. Kenapa nak? Kok jadi melamun gitu? Tanya nenek sambil mengusap kepalaku. Tidak apa-apa, Nek. Kayaknya masih enak aja tidur. Capek habis perjalanan ke sini kali ya. Ucapku memberikan alasan agar tidak curiga. Vin, nanti ikut Amang ya. Belajar bertani dan berkebun. Tadi nenek sudah bilang suruh mengajarin kamu. Lumayan, tanah ayah kamu itu bisa dijadikan kebun sayuran. Hasilnya nanti ikut Amang juga ke pasar. Belajar begitu ya, Nek? Ucap Mang Denny. Benar, Nak. Ayah kamu dulu waktu seusia kamu jago banget. Ikut kakek kamu tuh. Makanya nenek gak heran dia paling sukses. Tapi tidak tahu kenapa tahun ini segala bangkrut. Nenek sudah saranin buat jual tanah hak dia. Tapi dia selalu bilang selama nenek masih ada itu belum hak dia. Ucap nenek kelihatan bersedih dan tidak tega dengan kondisi ayah sekarang. Aku hanya mengiyakan apa yang dikatakan Mang Denny dan nenek. Walau pikiranku hanya tentang kejadian semalam, kejadian sebelumnya, dan kejadian-kejadian yang mulai tidak masuk akal. Semuanya terjadi setelah kebangkrutan ayahku. Setelah mandi pagi, kemudian sarapan, aku dan Mang Denny segera menuju perkebunan. Aku dan Mang Denny segera menuju perkebunan sayuran milik nenek. Menurut Mang Denny, nenek biasanya hanya sore saja datang ke kebun. Itu juga jarang, hanya kalau ada tengkulak saja untuk transaksi keuangan. Sementara Mang Denny yang mengatur semua petani, stok pupuk dan lainnya saja memang tidak terlalu banyak pegawai nenek, hanya orang-orang sekitar kampung saja. Itu juga semua dulunya sudah bekerja sama almarhum kakek. Memang hal ini aku sudah mengetahui sebelumnya dari cerita ayah. Mang, tanah yang kata nenek hak ayah yang mana ya, Mang? Tanyaku sambil berjalan menuju kebun. Lah ini, yang kita injak ini tanah ayah kamu, Vin. Lihat, bersebelahan langsung sama lahan nenek. Makanya waktu kemarin suruh nenek jual, biar bisa nutupin hutang ayah kamu, sudah banyak yang pengen beli. Jawab Mang Denny. Oh, ini enak banget ya, Mang. Luas lagi. Jawabku singkat sambil memperhatikan sekitar dengan detail. Makanya Mang Yudi adik ayah kamu ingin pinjam dulu suratnya untuk ke bank. Nenek sampai marah, kayak barusan pas kamu bangun juga, Vin. Jawab Mang Denny. Yalah, pasti sudah dibagi-bagi hak warisan dan lain-lainnya oleh nenek. Kenapa Mang Yudi sebegitu ambisinya? Bukannya dia juga pasti sudah punya bagian tersendiri. Sampai di kebun pagi ini ada beberapa petani yang bekerja menyirami, kasih pupuk dan lain-lain.
Aku belajar hari ini banyak hal dari Mang Denny. Seperti dunia baru setelah dunia sebelumnya gelap. Sekarang dunia begitu terang. Dengan ambisi dan semangat, siapa tahu dari hasil belajar ini aku bisa masuk kuliah tahun ini. Setelah banyak belajar hal baru hari ini, sore semakin berganti. Dan benar saja nenek tidak kesini. Hanya Biso yang dari kejauhan berjalan. "Mang, itu Biso kan?" tanyaku. "Ya, kamu masih ingat, Vin? Padahal lama sekali ya tidak ketemu," jawab Mang Denny. "Ingatlah, jawabku sambil tersenyum. Tidak lama Biso mendekat dengan membawa makanan untuk aku dan Mang Denny suaminya. Setelah mengobrol dengan Biso dan Mang Denny, aku baru sadar Biso menggunakan jilbab, sementara malam itu yang menyapu sama sekali tidak. Bahkan rambutnya sangat panjang menutupi paha. Di sini aku kembali teringat kejadian malam itu. "Kenapa, Vin? Kok ngelamun gitu? Enak gak makanannya?" "Maaf ya, di kampung gini-gini aja, Vin, makanannya," ucap Biso. "Enak kok, Bi, enak sekali. Aku lagi ngelamunin soal besok. Rencana sama Mamang nih, mau mulai suruh orang bersih-bersih tanah ayah. Padahal aku belum izin sama ayah." "Hehe," jawabku sambil bercanda. Padahal iya aku memikirkan hal semalam itu. Akhirnya sore datang dengan cepat. Satu persatu petani kebun mulai pamit pulang. Begitu juga dengan Mang Denny dan Biso yang mengajakku segera pulang. Namun aku tolak dan menyuruh Mang Denny dan Biso untuk duluan saja, karena aku melihat HP di sini sinyalnya lumayan bagus. Dan segera aku kirim pesan yang tidak sempat terkirim malam itu. Pasti ayah, ibu, dan Bayu masih di perjalanan menuju kota J, karena hari ini selang 1 hari kesini. Mereka semua baru berangkat menuju kota J itu, menuju ke rumah Eyang. Sambil menunggu balasan pesan yang aku kirim ke ibu, sekitar 10 menit lagi menuju waktu sholat maghrib, aku masih duduk di tempat yang sama, menghadap ke arah perkebunan sayuran nenek ini. Melihat 2-3 kali HP hanya sekedar mengecek pulsa dan jaringan saja. Seketika aku masih melihat salah satu petani, perempuan tua, di ujung sana ujung kebun yang masih berjalan mondar-mandir. Rajin sekali ibu itu, sampai jam segini masih saja di kebun, ucapku dalam hati. "Belum pulang, Bu?" teriakku. "Udah sore sekali nih, ayo pulang," teriakku lagi. Sama sekali perempuan tua itu tidak merespon teriakanku. Pikirku mungkin tanggung sedang mengerjakan sesuatu, lalu aku abaikan. Karena sudah azan maghrib berkumandang dan balasan pesan dari ibu tidak kunjung ada juga, segera aku melangkah untuk pulang ke rumah. Baru saja beberapa langkah aku masih kepikiran tentang sosok perempuan tua itu yang masih ada di kebun. Segera aku menengok ke belakang dan dia sudah tidak ada. Pikirku mungkin sudah pergi pulang sama denganku. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Darah Daging bagian yang pertama.
Jika ada kesempatan nanti saya akan lanjutkan kembali ke bagian yang kedua. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.